Oke, baik, kembali lagi bersama saya Tevi Magung di channel ini. Video ini saya akan melanjutkan materi lanjutan berkaitan dengan materi bab 1 kelas 10 SMA gitu ya. Video kali ini saya akan jelaskan bagaimana suprastruktur politik dan juga infrastruktur politik. Apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik? Simak video ini baik-baik. Oke, baik. Di negara Republik Indonesia ada suprastruktur politik dan ada juga infrastruktur politik, gitu ya. Nah, apa itu? Nah, simak video ini. Yang pertama, saya akan jelaskan berkaitan dengan suprastruktur politik. Apa itu suprastruktur politik? Nah, suprastruktur politik itu merupakan mesin utama, ya, atau boleh dikatakan komponen utama, ya, atau komponen resmi yang dimiliki oleh suatu negara dalam pergerakan atau dalam proses politik dalam suatu negara. Ya. Sekali lagi, itu merupakan komponen atau mesin politik resmi atau yang bersifat formal dalam negara tersebut. Itu merupakan suprastruktur politik dalam suatu negara. Nah, di Indonesia ada beberapa suprastruktur politik yang dijadikan sebagai mesin utama politik di Indonesia. Apa saja? Nah, ini dia. Ya. Yang menjadi suprastruktur politik di Indonesia adalah yang pertama eksekutif. Nah, eksekutif ini adalah presiden itu sendiri. Ya, yang dimana kewenangannya merupakan menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Ya, undang-undang yang dibuat oleh legislatif, yang menjalankannya siapa? Ya, presiden dan jajarannya, wakil presiden, menteri-menteri dan jajarannya, seperti itu ya. Ya, lalu bukan hanya itu, ya. Menyelenggarakan pemerintahan juga merupakan kewenangan dari seorang presiden itu sendiri. Jadi Joko Widodo bagaimana mengatur negara ini, pemerintahnya seperti apa, ya itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Ya, selain eksekutif, legislatif juga merupakan salah satu suprastruktur atau mesin utama politik di negara Indonesia atau yang formalnya seperti itu ya. Legislatif tentunya memiliki kewenangannya, yaitu membuat undang-undang. Undang-undang yang beredar di Indonesia, legislatif lah yang buat. Nah, siapa legislatif itu? Ya tentunya kita sudah tahu, yaitu DPR dan DPD. Lalu gabungan dari DPR dan DPD itu merupakan MPR, seperti itu ya. Lalu juga ada yudikatif. Ya, yudikatif ini mengawasi undang-undang dan menyelesaikan perkara-perkara yang dimana melanggar undang-undang. Jadi untuk mendapatkan sanksi, supaya mendapatkan keadilan, yudikatif lah yang memiliki kekuasaan itu. Nah, ketiga ini merupakan mesin utama proses politik dalam suatu negara, yang merupakan juga mesin yang formal atau yang resmi dalam suatu negara. Seperti itu ya. Lalu, bagaimana infrastruktur politik? Nah, infrastruktur politik ini dia. Infrastruktur politik adalah kelompok. Nah, jadi infrastruktur politik ini kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok di mana memiliki kekuatan politiknya sendiri. Dalam suatu masyarakat yang dimana mereka ini memiliki partisipasi aktif dalam proses politik. Jadi, tanpa kelompok ini, proses politik dalam satu negara ya tidak bisa berjalan juga tentunya. Ya, cuman kelompok ini ya banyak sekali gitu ya. Kalau kita memiliki perkumpulan orang-orang, ya kita bisa membuat bentuk kelompok ini, atau sering juga disebut dengan infrastruktur politik sendiri, seperti itu ya. Jadi infrastruktur politik adalah bagaimana kelompok masyarakat yang dimana mereka berpartisipasi sangat aktif dalam proses politik. Tanpa mereka ini juga proses politik dalam suatu negara tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu ini juga merupakan
suatu hal yang penting dalam proses politik dalam suatu negara. Nah, apa saja yang termasuk dalam infrastruktur politik? Ini dia. Yang pertama, partai politik. Ya, kalau partai politik ya kita sudah tahu. Kita sudah mengarah bahwa partai politik merupakan gabungan atau kelompok masyarakat yang memiliki visi misi atau memiliki tujuan yang sama. Jadi membentuk partai politik. Partai politik di sini akan nanti merekrut berbagai orang-orang yang dimana nanti akan dicalonkan sebagai pemimpin. Entah itu DPR, entah itu gubernur, bupati, atau presiden tentunya. Jadi kalau mau menjadi pemimpin ya tentunya gabung partai politik dulu ya. Bisa sih independen cuman agak susah seperti itu ya. Jadi partai politik tentunya elemen penting juga dalam proses politik dalam suatu negara. Di Indonesia menerapkan multi partai politik atau banyak partai politik. Ada Gerindra, PDIP, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, Golkar, PKB, P3, dan masih banyak lagi partai politik di Indonesia ini. Mereka ini akan berproses atau berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di pemerintahan dan juga di legislatif. Selain partai politik, ada juga kelompok kepentingan. Nah, kelompok ini ya atau kelompok ini adalah di mana kelompok yang memiliki tujuan tersendiri. Jadi mereka memiliki kepentingan tersendiri dalam pembentukan kelompok tersebut. Ya, contohnya di sini adalah LSM yang ada di Indonesia atau lembaga LBH atau lembaga bantuan hukum seperti itu ya. Itu merupakan juga merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam suatu negara seperti itu. Lalu ada media juga. Ya, kalau media tentunya kita sudah tahu ada begitu banyak media yang ada di Indonesia yang juga berpartisipasi politik atau berpartisipasi aktif dalam proses politik di Indonesia. Ya, orang kenal pemimpin ya berkat dari media-media ini. Bagaimana program kerja, visi misi dari seorang pemimpin atau dari calon pemimpin, ya orang tahu dari mana? Tentunya dari media. Ya, Jokowi dikenal oleh orang NTT, oleh orang Papua, karena apa? Ya karena media ini. Ada MNC, Metro TV, ada TV One yang selalu menyiarkan berita-berita tentang proses politik di Indonesia. Jadi media itu juga sangat penting dalam proses politik di suatu negara. Selain itu juga ada kelompok penekan. Nah, kelompok penekan ini sering saya sebut ini merupakan para oposisi gitu ya, atau yang tidak ya selalu kontra dengan pemerintah gitu ya. Apa yang diberikan oleh pemerintah atau kebijakan yang diberi oleh pemerintah selalu mereka evaluasi, lalu memberikan kritikan atau memberikan penolakan kalau ada yang tidak sesuai seperti itu ya. Nah, kelompok penekan ini ya contohnya ada banyak hal gitu ya. Ada partai-partai dari partai oposisi tentunya dan juga dari kelompok-kelompok masyarakat yang memang menolak presiden gitu ya, atau menolak setiap kebijakan yang diberikan oleh presiden. Ya, ini juga penting sebagai pengawasan terhadap presiden, sebagai evaluasi bagi presiden. Kalau ada penolakan seperti itu, berarti ada hal yang harus dievaluasi yang dilakukan oleh pemerintah atau presiden. Nah, itu dia yang termasuk infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Tadi juga saya sudah jelaskan bagaimana suprastruktur politik yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu anak-anak berkaitan dengan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Ya. Semoga video apa yang saya sampaikan atau apa yang saya jelaskan bisa teman-teman mengerti atau anak-anak bisa mengerti sehingga nanti bisa paham, bisa diterapkan atau memiliki pemahaman tentang Indonesia ini. Dan tentunya nanti ulangan bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.